Pada 28 Januari 1986 pukul 11.38 EST, pesawat ulang-alik Challenger lepas landas dari Cape Canaveral, Florida. Kala itu, Chrystia S1MC High Pronunciation Olive sedang dalam perjalanan untuk menjadi warga sipil Amerika Serikat, AS, pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. S1MC High Pronunciation Olive, seorang guru IPS sekolah menengah berusia 37 tahun dari New Hampshire, memenangkan kompetisi yang membuatnya mendapatkan tempat di antara 7 anggota kru Challenger. Dia menjalani pelatihan pesawat ulang-alik selama berbulan-bulan. Namun pada 23 Januari, dia terpaksa menunggu 6 hari yang panjang karena hitungan mundur peluncuran Challenger berulang kali tertunda karena masalah cuaca dan teknis. Akhirnya, pada 28 Januari, pesawat ulang-alik lepas landas. 73 detik kemudian, ratusan orang di tanah, termasuk keluarga Chrystia, menatap tak percaya ketika pesawat ulang-alik itu meledak penuh gumpalan asap dan api yang bercabang. Jutaan penonton lainnya menyaksikan tragedi memilukan itu melalui siaran langsung di televisi. Tidak ada yang selamat. Bencana Challenger tercatat sebagai kecelakaan pesawat ulang-alik besar pertama di dunia. Setelah tragedi naas itu, Presiden Ronald Reagan menunjuk sebuah komisi khusus untuk menentukan apa yang salah dengan Challenger dan membuat tindakan korektif di masa depan. Komisi Kepresidenan dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri William Rogers, dan termasuk mantan astronot Neil Armstrong dan mantan pilot uji Chuck Yeager. Penyelidikan menentukan bahwa bencana itu disebabkan oleh kegagalan segel, O-ring, di salah satu dari 2 roket berbahan bakar padat. Cincin elastis tidak merespon seperti yang diharapkan karena suhu dingin pada waktu peluncuran, yang memulai rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerugian besar. Akibatnya, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional, NASA, tidak mengirim astronot keluar angkasa selama lebih dari 2 tahun karena mendesain ulang sejumlah fitur pesawat ulang-alik. Pada September 1988, penerbangan pesawat ulang-alik dilanjutkan dengan peluncuran Discovery yang sukses. Sejak itu, pesawat ulang-alik telah melakukan banyak misi penting, seperti perbaikan dan pemeliharaan teleskop luar angkasa Hubble dan pembangunan stasiun luar angkasa internasional. Kemudian pada 1 Februari 2003, bencana antariksa kedua mengguncang AS ketika Columbia hancur saat memasuki kembali atmosfer bumi. Semua penumpang tewas. Meskipun ada kekhawatiran bahwa masalah yang menjatuhkan Columbia belum ditangani dengan memuaskan, penerbangan antariksa dilanjutkan pada 26 Juli 2005, ketika Discovery kembali dimasukkan ke orbit. Program Space Shuttle secara resmi berakhir pada 31 Agustus 2011 setelah misi terakhirnya, STS-135 diterbangkan oleh Atlantis, pada Juli 2011. Sebelum peluncuran pesawat Challenger ini, pada 1976, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak pertama di dunia yang dapat digunakan kembali, Enterprise. 5 tahun kemudian, penerbangan luar angkasa dari pesawat ulang-alik dimulai ketika Columbia melakukan perjalanan keluar angkasa dalam misi 54 jam. Diluncurkan oleh 2 pendorong roket padat dan tangki eksternal, hanya pesawat ulang-alik seperti pesawat yang masuk ke orbit di sekitar bumi. Ketika misi selesai, pesawat ulang-alik menembakkan mesin untuk mengurangi kecepatan dan, setelah turun melalui atmosfer, mendarat seperti pesawat layang. Pesawat ulang-alik awal membawa peralatan satelit keluar angkasa dan melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.